bank, obligasi, investasi. Wah, kedengarannya rumit ya. Tenang aja, dalam beberapa menit ke depan kita akan bongkar semua istilah itu jadi sesuatu yang gampang banget dipahami. Khususnya buat Anda yang baru mau mulai. Sering nggak sih Anda mikir-mikir, enaknya taruh uang di tabungan yang udah pasti aman, atau coba obligasi yang kayaknya imbal hasilnya lebih gede? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Nah, hari ini kita bakal siapin bekal biar Anda bisa milih dengan jauh lebih percaya diri. Oke, jadi ini peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama pemain-pemain utamanya di dunia perbankan. Habis itu kita langsung terjun ke medan perangnya, kenalan sama yang namanya risiko investasi. Kita juga bakal coba ngintip dari kacamata bank, gimana sih mereka lihat risiko? Terus kita belajar dari sejarah, dari krisis keuangan besar, dan yang terakhir, semua itu kita rangkum jadi panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Biar ngerti uang kita itu kerjanya gimana, kita harus kenal dulu sama 3 pemain utama di panggung perbankan. Masing-masing ini punya tugas yang beda banget loh, dan sering banget orang salah kaprah soal ini. Nah, lihat deh bedanya. Ada bank sentral, ini ibaratnya wasit sekaligus penjaga gawang ekonomi negara. Terus ada bank komersial. Nah, ini yang akrab banget sama kita. Tempat kita nabung, ambil KPR, ya kan? Dan di sisi lain ada bank investasi. Ini pemain kelas kakapnya yang bantu-bantu perusahaan gede buat IPO atau merger. Beda banget kan dunianya? Oke, pemainnya udah kenal. Sekarang kita masuk ke topik yang super penting. Nggak peduli Anda pemula atau udah jago, setiap investor itu pasti akan berhadapan sama yang namanya risiko. Anggap aja ini kayak rintangan di game yang harus kita tahu cara ngelewatinnya. Risiko pertama, ini dia monster yang paling sering muncul, risiko pasar. Kalau uang Anda di tabungan ya aman lah dari ini. Tapi coba bayangin, Anda punya obligasi, terus tiba-tiba butuh duit cepat. Pas mau dijual, harganya malah anjlok gara-gara kondisi pasar lagi jelek. Nah, itu dia, risiko pasar lagi nunjukin taringnya. Berikutnya, ada yang namanya resiko investasi ulang. Gini deh contohnya. Misal Anda punya deposito, bunganya 5%. Asyik kan? Nah, setahun kemudian, pas jatuh tempo, Anda mau perpanjang lagi. Ternyata bunga di pasaran udah turun jadi 3%. Mau nggak mau, Anda harus investasikan lagi uang itu dengan hasil yang lebih kecil. Itu intinya. Lanjut, resiko gagal bayar. Wah, ini skenario paling horor nih. Anda kan beli obligasi itu ibaratnya minjemin duit, dengan harapan duitnya balik plus bunga. Tapi gimana kalau perusahaan yang ngeluarin obligasi itu bangkrut? Ya udah, uang Anda bisa amblas gitu aja. Ini resiko yang benar-benar nyata. Dan yang terakhir, ini musuh dalam selimut, resiko inflasi. Gini, investasi Anda hasilnya 3% setahun. Keren dong. Tunggu dulu. Gimana kalau di tahun yang sama harga-harga barang naik alias inflasi 8%? Artinya, secara nyata, kekuatan uang Anda itu malah minus 5%. Jadi, angkanya nambah, tapi buat beli barang-barang udah nggak cukup. Itu dia inflasi. Nah, sekarang kita coba putar balik posisi. Kita udah bahas risiko dari sisi kita sebagai investor. Tapi, bank juga ngadepin risiko loh. Sebagai pihak yang ngasih pinjaman, mereka punya radar super canggih buat nge-scan risiko sebelum mutusin buat kasih uang. Jadi, bank itu ngelihatnya macam-macam. Ada resiko penipuan, ya jelas. Resiko gagal bayar, udah kita bahas. Tapi ada satu yang menarik, namanya resiko konsentrasi. Ini penting banget. Bayangin aja ada bank yang semua pinjamannya itu cuma buat sektor properti. Terus, tiba-tiba pasar properti anjlok. Apa yang terjadi? Ya banknya ikutan ambruk. Makanya, diversifikasi atau nyebar resiko itu penting banget. Bahkan buat bank sekalipun. Terus gimana Bang ngukur resiko kita sebagai perorangan? Jawabannya ada di satu angka sakti, skor kredit. Kalau di AS itu namanya FICO. Nilainya antara 300 sampai 850. Angka ini tuh kayak rapor keuangan pribadi kita. Mau dapat pinjaman atau enggak, bunganya berapa, semuanya tergantung sama rapor ini. Makin tinggi, ya makin dipercaya. Kalau kita ngomongin soal salah kelola risiko dalam skala raksasa, nggak ada contoh yang lebih pas selain krisis keuangan global tahun 2008. Yuk kita mundur sedikit ke belakang, lihat gimana ceritanya kok bisa sampai kejadian sebesar itu. Poin pentingnya tuh di sini. Jadi selama puluhan tahun, ada semacam tembok pemisah yang tebal banget antara bank komersial yang mainnya aman dan bank investasi yang suka ambil resiko. Tapi di tahun 1999, tembok itu dirubuhin. Nah, dari situlah panggung buat drama besar yang mengguncang seluruh dunia 9 tahun kemudian mulai disiapkan. Jadi banyak yang bilang, nah ini dia biang keroknya.
penggabungan dua jenis bank ini bikin mereka jadi berani ambil risiko gila-gilaan dengan produk hipotek. Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Ada juga argumen tandingan yang bilang, tunggu dulu. Pemain-pemain utama yang tumbang kayak Lehman Brothers itu kan emang murni bank investasi dari awal, bukan bank komersial. Jadi ya, isunya memang lebih kompleks. Oke, kita udah bahas konsepnya, udah lihat sejarahnya. Sekarang pertanyaannya, terus buat saya gimana? Gimana caranya semua info ini bisa kita pakai buat ambil keputusan? Yuk kita simpulkan semuanya jadi beberapa langkah praktis. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah. Pertama, setiap kali lihat produk investasi, langsung tanya, risikonya apa aja nih? Risiko pasar, gagal bayar, kegerus inflasi? Kedua, bandingin. Coba bandingin resikonya dengan kalau uangnya cuma ditaruh di tabungan biasa. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Tanya ke diri sendiri, saya bisa tidur nyenyak nggak ya kalau ambil risiko ini? Jawaban jujur dari pertanyaan itu bakal nentuin pilihan yang paling pas buat Anda. Karena pada akhirnya investasi itu bukan soal lari dari risiko, tapi soal memilih risiko mana yang mau kita hadapi secara cerdas. Jadi setelah obrolan kita hari ini, pertanyaannya bukan lagi investasi apa yang paling aman, tapi risiko mana yang paling siap saya kelola demi mencapai tujuan saya. Semoga sekarang Anda semua punya bekal lebih buat menjawab pertanyaan itu. Terima kasih.